Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mardika Kidung Purnama, dan kali ini saya akan membahas seputar aliran filsafat perennialisme. Secara etimologi, kata perennialisme berasal dari bahasa Latin yaitu perennis yang berarti abadi, kekal atau tiada akhirnya, dan isme yang artinya paham atau aliran. Sedangkan secara terminologi, istilah perennialisme adalah ajaran yang berpandangan kepada nilai-nilai kebudayaan lampau yang sudah teruji kebenarannya. Jadi, bisa kita jabarkan bahwa filsafat perennialisme adalah suatu ajaran filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan masa lampau yang sudah terbukti baik hasilnya sepanjang sejarah. Nah, pada hakikatnya, aliran ini meyakini bahwa kepercayaan yang aksiomatis ada pada zaman kuno, khususnya abad pertengahan, Hal mana perlu untuk dijadikan acuan fundamental pendidikan zaman sekarang maupun masa depan. Aliran ini juga memandang bahwa keadaan zaman sekarang sudah banyak diwarnai dengan kekacauan dan kehancuran serta menimbulkan berbagai krisis kehidupan di segala bidang. Maka, dengan keadaan tersebut, aliran ini menawarkan untuk menengok kembali kepada kepercayaan aksiomatis zaman kuno yang sudah terbukti ketangguhannya dan membawa kemanfaatan bagi pada zaman berikutnya. Nah, tokoh-tokoh di aliran filsafat perennialisme yang pertama adalah Plato. Plato merupakan salah seorang filsuf Yunani yang hidup pada zaman filsafat Sofisme. Menurut Plato, tujuan utama dalam pendidikan adalah melakukan pembinaan pemimpin yang sadar terhadap pentingnya asas normatif dan melaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Plato, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang adil dan sejahtera. Manusia yang paling baik adalah manusia yang hidup atas dasar prinsip ide mutlak, yaitu satu prinsip mutlak yang dijadikan sumber realitas semesta serta hakikat kebenaran abadi yang bersifat transendental. Untuk membimbing manusia agar menemukan kriteria moral, politik, dan sosial. 2. Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu murid Plato. Nah, jadi Aristoteles ini merupakan salah seorang murid dari Plato ya. Hasil pemikiran Aristoteles dianggap atau disebut dengan filsafat realisme. Aristoteles mengajarkan manusia bagaimana cara berpikir berdasarkan atas prinsip realitas yang lebih dekat pada alam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk materi dan rohani. Sebagai makhluk materi, Aristoteles menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam keadaan yang meliputi kondisi alam, materi, dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia menurut Aristoteles yaitu sadar bahwa manusia akan menuju proses yang lebih tinggi, yaitu menuju pada manusia yang ideal. Nah, yang ketiga ada Thomas Aquinas. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah menuntut kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif dan nyata tergantung pada kesadaran tiap individu. Pendidikan sebagai usaha untuk merealisasikan kapasitas dalam tiap individu manusia sehingga menjadi aktualitas. Nah, yang keempat adalah Robert Maynard Hutchins. Salah satu tokoh filsafat perennialisme yang menganggap manusia konstan. Hutchins mengembangkan satu kurikulum berdasarkan penelitian Great Book, buku besar bersejarah.
Fun, pembahasan buku-buku klasik. Nah, ada kelebihan dan kekurangan pada aliran filsafat perennialisme. Yang pertama ada kelebihannya. Perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh dan pada zaman kuno dan abad pertengahan. Nah, jadi kelebihan perennialisme ini memiliki atau mengangkat nilai-nilai prinsip umum yang menjadi pandangan hidup. Jadi pandangan hidup pada masa kuno dulu dan atau pada abad pertengahan. Nah, yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Jadi lebih mengembangkan intelektual siswa di bidang seni dan sains. Nah, adapun kekurangannya. Yang pertama, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Jadi lebih mengutamakan pengetahuan ketimbang kegiatan sehari-hari, misalkan bersosial mungkin ya, atau melakukan kegiatan aktivitas manusia seperti umumnya. Nah, yang kedua, perennialisme kurang menerima adanya perubahan. Jadi kalau perennialisme itu sedikit kurang perubahan. Nah, mungkin sekian dan terima kasih telah memperhatikan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan masih banyak kesalahan. Malum, saya manusia, tidak luput dari kesalahan dan kebenaran adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga mengerti apa yang saya sampaikan.